Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam bahasa Batak dikatakan hamu aka anaha unang mahatata dohot dilata maka holongi naing mamar hiti-hiti pabahenan dohot hasitongan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, tentunya berbicara tentang bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, terlebih dalam keberadaan kita sebagai orang-orang percaya yang diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kasih tentunya bukanlah slogan atau sekedar kata-kata yang diumbar. Kasih bukan sekedar lip service, tetapi kasih sungguh-sungguh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita yang harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Jika ditanyakan mengapa kita harus saling mengasihi, jawabnya tentu karena memang Tuhan sendirilah yang memerintahkannya. Melalui Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengingatkan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Melalui firman ini kita mendapat perintah baru dari Tuhan. Perintah ini tidak lain adalah supaya kita saling mengasihi. Dan perintah baru dari Tuhan Yesus ini tentunya berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tuhan menghendaki agar kita saling mengasihi antar sesama, baik di lingkungan keluarga dan rumah tangga, lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat luas. Di lingkungan keluarga, saling mengasihi menjadi dasar dari segala dasar untuk hidup rukun dan damai sejahtera. Saling mengasihi juga penting untuk membangun keluarga yang rukun dan tentram. Saling mengasihi juga sangat diperlukan untuk membangun jemaat yang sehat, bertumbuh, berkembang, maju dan berbuah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga memerlukan masyarakat yang saling mengasihi. Jika anggota masyarakat saling mengasihi, maka diharapkan dapat mewujudkan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa yang hidup dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita manusia sebagai ciptaan Tuhan, maka manusia dan kehidupannya tentu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghendaki makhluk ciptaannya itu saling mengasihi. Tuhan menghendaki manusia menjalin hubungan yang harmonis, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membantu. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi.
Demikianlah diperintahkannya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah hidup saling mengasihi? Saling mengasihi tentunya bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih yang justru dapat dibuktikan melalui tindakan nyata. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Bagaimanapun, kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kasih membutuhkan perbuatan atau tindakan nyata dan harus dalam kebenaran. Itu yang idealnya dan itulah yang jelas disebutkan dalam Alkitab. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa untuk menyatakan kasih kepada orang lain itu harus selalu mahal harganya. Padahal tidaklah demikian. Ada dan menguatkan mereka yang bergumul tentu adalah juga bagian dari kasih yang dapat meringankan beban pergumulan sesama. Memberi telinga mendengar pergumulannya, dengan hikmat menguatkan, bahkan dengan tindakan memberi pertolongan pastilah sangat menguatkan sesama kita. Bagaimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bentuk kasih dalam kekristenan sangatlah luas. Seperti halnya Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu bahwa Yesus tak sekedar mengajarkan, tetapi Ia membuktikan melalui tindakannya, melalui pengorbanannya di kayu salib, dan itulah kemudian yang diberitakan Yohanes dalam menyampaikan pengajaran tentang kasih. Yohanes mengeluarkan pesan yang sangat jelas sebagai rujukan kasih sebagaimana yang diingatkan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya, agar mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena itu jangan hanya berhenti dalam perkataan saja, tetapi teruslah dalam tindakan nyata dalam kebenaran. Perbuatan atau tindakan nyata ini harus sesuai dengan hukum-hukum kebenaran dari kerajaan Allah. Jangan karena kita tidak tega lantas kita menjerumuskan orang-orang yang kita kasihi. Jangan pula kita hanya berkata sayang tetapi terus menyakiti atau tidak memperdulikan mereka. Karena itu siapa orang yang Anda kasihi saat ini? Sudahkah Anda memberikan yang terbaik buat mereka? Jika sudah, teruskanlah. Tetapi jika belum, mulailah dari sekarang. Mari kita tampil menjadi orang yang memiliki hati penuh kasih yang akan mudah dirasakan oleh orang lain melalui tindakan nyata kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus sendirilah yang menjadi teladan bagi kita dalam hal mengasihi, dan biarlah Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita untuk boleh mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh yang tentunya membutuhkan tindakan nyata dan dalam kebenaran, sehingga orang akan semakin memuliakan Allah melalui setiap tindakan kita yang mengasihi dengan tulus di tengah-tengah kehidupan kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa kami adalah orang-orang yang Kau panggil untuk hidup di dalam kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar di perkataan tetapi membutuhkan tindakan nyata, mengasihi dalam kebenaran. Kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk selalu hidup saling mengasihi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perbuatan dan tindakan nyata kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, ajar kami untuk mengasihi sebagaimana teladan yang Engkau beri.
Berikan juga kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hari ini. Berikan hikmat untuk melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.